Hola amigos parantosku Mahadamangus, kembali lagi di Nggak Yakin Movie, di mana video ini adalah part terakhir dari 103 episode The Grey Band season ke-1 ini. Dan dengan itu, besok kita akan beralih ke serial anime yang lain. Oh iya, di video kemarin masih ada yang nanya kapan Mimin lanjutin Donghua lagi. Buat yang belum tahu, kita sekarang udah pindahin rekap Donghua di channel lain guys. Dan link channelnya tinggal diklik aja di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah ending season 1 serial The Gray Man. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Ternyata ketiga orang jenderal tetap menyerang telurnya walau ada Miranda di sana karena mereka tahu kalau Ellen akan menyelamatkan gadis itu. Hingga akhirnya telur pun hancur dan Ellen berhasil menyelamatkan Miranda. Sementara si Johnny diam-diam pergi dari sana untuk menyelamatkan Tab. Ia pun kemudian diikuti oleh Buck dan yang lainnya. Tapi sesampainya di tempat para school, tentu aja Tab yang udah berubah nggak mengenali Johnny dan malah menghajarnya. Tanpa Johnny sadari, dari mayat Akuma raksasa di belakangnya keluar sepasang tangan berwarna putih yang kemudian menangkapnya. Kembali pada Ellen, di mana mata kiri Ellen tiba-tiba kembali aktif dan mendengar tawa dari seseorang. Sementara di tempat si Johnny, nampak Buck, River, dan ilmuwan yang mengikuti Johnny tadi udah terkapar nggak berdaya. Hingga tak lama dari mayat Akuma raksasa keluar tubuh baru yang membentuk wujud seorang wanita dengan angka 4 di perutnya. Johnny lalu menyalahkan dirinya sendiri yang katanya ia penyebab teman-temannya terluka. Di mana saat ia hampir tertangkap oleh tangan putih tadi, Buck dan yang lainnya datang membantu, tapi akhirnya malah mereka semua yang diserang oleh tangan-tangan putih tersebut. Ellen pun lalu datang ke sana dan melihat jika perut wanita putih tadi udah hancur. Dan setelahnya seekor makhluk putih bersayap menampakkan diri dan mengenalkan dirinya yang katanya ia adalah si level 4. Si Ellen bahkan sampai menangis saat melihat jiwa Akuma baru itu dengan mata kirinya. Yang Ellen bilang jiwa Akuma itu sangat mengerikan sampai-sampai ia nggak kuat untuk melihatnya. Membuat Ellen langsung menyerang yang katanya itu demi menyelamatkan jiwa si Akuma level 4. Si Bookman yang kerjaannya mencatat sejarah bahkan gak pernah melihat Akuma level 4 selama hidupnya. Dan bahkan dari perang sebelumnya pun Akuma baru berevolusi sampai di level 3 aja. Sementara si level 4 sendiri terlihat cuma menghindar aja dari serangan Ellen, dan di sana Ellen mengaku walau terus menyerang tetapi hatinya sangat ketakutan. Hingga akhirnya si Akuma menyerang balik dan dengan sentilannya aja Ellen terpental gak berdaya. Akuma level 4 lalu mengeluarkan gelombang suara yang bahkan membuat keempat jenderal terlihat sangat kesakitan. Ia pun kemudian melihat Theodol yang sedang melindungi para ilmuwan dan menghampirinya. Tanpa banyak bicara, Akuma langsung memukul tanah dan dengan satu pukulannya aja, ia bisa menghancurkan pertahanan Theodol yang katanya adalah pertahanan terkuat. Ellen pun hampir aja tewas terkena benda besar yang mengarah kepadanya, tapi nggak diduga Link kemudian datang dan menyelamatkan Ellen. Mereka berdua pun lalu dikejutkan oleh efek dari serangan Akuma tadi yang bahkan terlihat nggak ada satu orang pun yang tersisa di sana. Para school yang masih terkurung senang melihat perbuatan si level 4 dan para school meminta Akuma itu membebaskan mereka semua. Tapi yang terjadi setelahnya, si level 4 yang nggak tahu mana kawan mana lawan malah membantai para school tersebut. Level 4 yang katanya ingin membunuh lebih banyak orang lalu menghancurkan penghalang dan menuju ke dalam markas pusat. Ia pun langsung membantai setiap orang yang ditemuinya hingga kemudian ia nggak sengaja bertemu dengan Komui. Komui pun hampir aja dibunuh, beruntung Kanda datang walau ia hanya membawa pedang biasa karena inosennya belum diperbaiki. Para Finder pun lalu datang dan langsung mengurung si Akuma. Hingga nggak lama Helvaska menghubungi Komui dan menyuruhnya membawa kabur semua inosen yang ada di dalam tubuhnya, sementara Helvaska sendiri akan mengalihkan perhatian si level 4. Si Leverrier lalu masuk ke dalam obrolan dan mengatakan kalau Lenale harus segera memakai inosennya. Walau Helvaska bilang itu terlalu berbahaya karena Lenale belum bisa menyingkronkan dirinya dengan inosen dan bisa berakibat kematian untuk gadis itu. Dan dengan saran Helvaska juga, Komui lalu menyuruh semua orang mengevakuasi diri menggunakan bahtera yang terhubung langsung ke markas Asia. Sementara si Leverrier menemui Lenale dan memaksanya untuk bertarung, tapi Luffy kemudian menghentikan si pria songong dan berkata kalau mereka hanya menuruti perintah Komui aja. Tapi Lenale yang terus diprovokasi sama si Leverrier akhirnya mau ikut dengan pria itu untuk menyingkronkan inosennya.
Komui pun lalu berencana pergi ke tempat Helvaska, di mana Kanda dan Choji memaksa ingin ikut walau Komui melarangnya. Karena Kanda bilang ia ingin mengambil inosennya yang ada di tubuh Helvaska. Leverrier bersama Lenale dan juga Luffy terlihat udah tiba di ruang bawah tanah. Helvaska lalu menghubungi Leverrier dan berkata level 4 akan segera bebas dan gak ada cukup waktu untuk sinkronisasi. Tapi si Leverrier tetap gak peduli dan meminta Helvaska untuk mengikuti perintahnya. Bersamaan dengan itu, si level 4 pun akhirnya terbebas. Ia terus aja mengejar Komui yang sedang menuju ke tempat Helvaska. Ia pun langsung menghancurkan lift yang dipakai oleh Komui, beruntung mereka semua masih bisa selamat, berkat Kanda yang melindungi menggunakan tubuhnya. Sementara si Kanda sendiri melalui tulisan yang ada di dada kirinya bisa menyembuhkan semua lukanya. Si level 4 yang mengincar Komui lalu kembali menghampirinya. Bersamaan dengan itu, sinkronisasi Lenale pun udah dimulai. Tapi nggak diduga Helvaska lalu diserang oleh si level 4 yang udah berhasil menjatuhkan Kanda dan juga Luffy. Pertarungan pun kembali terjadi, tapi lagi-lagi Ellen malah dipukuli habis-habisan oleh si level 4. Beralih ke Komui, di mana Luffy dan Kanda menyuruhnya pergi dari sana karena Lenale menginginkan kakaknya itu untuk tetap hidup. Sementara si Lenale sendiri mencoba menyingkronkan dirinya dengan Dark Boots yang terlihat berubah menjadi bentuk cair dengan cara meminum inosen tersebut. Komui mencoba mencegah adiknya itu, tapi Lenale udah meminum semuanya hingga terlihat kalau kakinya lalu mengeluarkan banyak darah. Sementara si level 4 menyerang Ellen dengan bola kekuatan yang cukup besar sampai membuat Ellen terdorong, namun Kanda dan Luffy membantunya menahan serangan tersebut. Sedangkan si Lenale kemudian diperiksa oleh Helvaska. Setelah berhasil menahan serangan si level 4, ketiga serangkai ini pun mencoba mengeroyoknya, tapi Akuma itu lalu bilang kalau ketiganya bukanlah lawan bermainnya, dan kemudian mementalkan ketiganya begitu aja. Helvaska lalu memberitahukan hasil pemeriksaannya di mana inosen yang tadi diminum oleh Lenale nggak bisa ia deteksi di dalam tubuh gadis itu. Hingga tak lama darah Lenale tiba-tiba aja membeku dan membentuk sesosok makhluk bersayap yang kemudian kembali masuk ke kaki Lenale. Yang Komui bilang sepertinya inosen Lenale ingin membuat senjata yang berasal dari tubuh Lenale sendiri. Sementara si level 4 bersiap membunuh Ellen, tapi Lenale yang udah mendapatkan inosennya kembali lalu menyelamatkan Ellen dan membawanya terbang menjauh. Level 4 terus mengejar keduanya dan kemudian beradu tendangan dengan Lenale. Ellen lalu mengajak Lenale bertarung bersama melawan si level 4. Ellen lalu bisa menusuk tubuh Akuma yang terjatuh itu disambung dengan Lenale yang menekan pedang Ellen hingga membuat tusukannya semakin dalam. Karena si Akuma terlihat masih bisa bertahan, Lenale pun mencoba menekan sekali lagi dan akhirnya ia menyadari jika inosennya udah berevolusi. Dengan kekuatan penuh ia pun kembali menyerang si Akuma level 4. Kemudian hal mengejutkan terjadi karena ternyata General Cross masih hidup dan datang ke arena pertarungan. Komui pun kembali dikejutkan oleh telepon dari River di mana katanya teman-temannya masih bisa selamat berkat kekuatan Inosen Miranda. Komui pun berniat menuju tempat River dan menyerahkan semua yang di sana pada General Cross. Lenale dan Ellen sangat senang mendengar jika teman-temannya masih ada yang bertahan hidup dan terlihat kalau muka orang ini aja yang gak seneng guys. Tak lama kemudian, si Akuma level 4 bisa kembali bangkit dan mencoba menyerang Ellen juga Lenale. Beruntung General Cross ada di sana dan melindungi keduanya. Ellen dan Lenale pun kembali menyerang secara bersamaan. Hingga setelahnya, Akuma level 4 yang udah sekarat pun mencoba kabur dari sana dan gak diduga ternyata Sokolo bersama Cloud udah menunggu di atas. Saat perhatian level 4 teralih pada dua jenderal, Ellen dan Lenale pun akhirnya bisa menghancurkan si level 4. Pertarungan pun berakhir, Miranda dan Jenderal Theodol berhasil menyelamatkan nyawa para ilmuwan, sementara si Ellen yang terkapar lalu digendong oleh Howard Ling. Akhir pertempuran ternyata nggak semua happy ending karena mereka harus merelakan para ilmuwan yang udah dirubah menjadi Skull harus tewas.
Setelah semuanya berakhir, Leverrier dan Jenderal Cross pun meninggalkan markas pusat untuk pergi ke kantor Leverrier yang bernama Administrasi Pusat. Sementara Link tetap tinggal di markas besar. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan Crowry yang gak punya andil apa-apa di pertarungan tadi akhirnya tersadar. Hingga tak lama Kanda memberitahukan jika Komui memanggil semua eksorsis. Mereka pun mendengarkan hasil pemeriksaan Lenale di mana katanya Innocent gadis itu udah kembali berevolusi menjadi tipe kristal. Scene lalu berpindah ke sebuah pesta di mana terlihat jika Tiki dan Camelot yang ternyata belum mati berada di sana. Di sana juga ada Hakusaku yang terlihat berubah penampilan di mana ia mengatakan akan membuat telur yang baru lagi. Setelah tahu jika Ellen adalah penerus sang musisi, Hakusaku selalu memimpikan hal sama saat dia pertama kali bertemu Ellen. Dia berkata kenapa waktu itu dirinya nggak membunuh Ellen aja, apakah itu memang disengaja atau suatu keharusan, dan lalu season 1 pun harus berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.